Kata Allah, kami nggak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, kami yang akan memberi rizki. Itu kadang di atas, kadang di bawah. Ini lagi di bawah, silahkan diinjek asal jangan di saya. Ya. Astagfirullahaladzim. Di sholat itu nggak ngilangin masalahmu. Masalahmu ada, Tapi seenggaknya tenang. tapi kamu jadi tenang, kamu bisa atasi itu masalah. Sholat kita ini nggak ada rasanya, karena emang kita belum belajar. Untuk hablum minallah, laki-laki dan perempuan sama. Hablum minallah nih, urusan sama Allah. Di hadapan Allah. Iya. Kalau hablum minanas Minas. sama, cuman beda peran. Sebetulnya feminisme muncul itu kan karena memang dulu perempuan tuh sangat apa sih? Dia belum ketemu yang kowam aja, Kak. Iya. Kalau udah ketemu yang kowam, enak ternyata. Saya menikahi perempuan yang terbiasa diurus kebutuhannya oleh pembantu. Harus ada pembantu pas Nah, merit di antara nafkahnya tuh menggaji pembantu untuk Iya. bantu dia. Lu pasti dapat hidayah kok, Bang. Ntar paling habis mati. Itu tugas utama laki-laki itu bukan ngasih nafkah. Ngasih nafkah itu tugas kedua, ketiga. Jadi kalau ada profil santri lulusan pesantren kok nggak mau bekerja, tapi anaknya maunya pesantren semua, ya dia pernah pesantren aja. Iya. Mungkin dia hafal Quran, tapi mungkin Qurannya nggak ada terjemahnya. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet. Baik Bang Fed dulu lah. Yang pengalamannya cukup banyak. Kalau misalnya lakinya males gawe gitu. Gitu. Berarti yang ditanya Maunya harusnya bukan mau dia. itu. Kayak gimana? Ya, istri Anda bagaimana? Istri saya Masya Allah kerjanya banyak banget gitu. Tapi maksudnya artinya suaminya males gawe gitu. Maksudnya mendapatinya seperti itu gitu. Terus apakah seperti istrinya teman istri saya yang udahlah hopeless atau bagaimana? Kalau Sebenarnya banyak faktor, kayak perempuan itu lebih gampang menerima keadaan suaminya dengan keadaan ekonomi yang biasa daripada harus berbagi bantal, Kak. Kalau menurut saya pribadi, cuman ada Iya, golongan iya, iya, perempuan iya. lain, dia ya udah deh nggak apa-apa, yang penting kaya laki gue, mau nikah berapa kali juga terserah. Ada yang begitu juga kan perempuan kan. iya. Maksudnya kalau dengan kita ngelihat teman-teman yang kayak begitu, ya benar tadi ada nasihat yang baik-baik gitu ya, kayak Ustadz AB kadang juga harus ketemu yang modelnya kayak saya gitu. Emang kita ngelihat juga siapa yang lagi ngomong begitu ya, Sat ya. Kalau minta guru-guru bentuk. Terus Ustadz AB kan ngomong sama saya jarang pelan. Iya. Jedodin. Nggak, aku puji-puji dulu sih. Habis itu jatuh jebret dibanting. Kalau Satabe, Edukasi fikih sih, Kak. Kalau kepada perempuan tuh lebih ke edukasi fikih, sehingga saya tidak seperti membela perempuan, sehingga nanti dia membenci suaminya, tapi juga tidak membela laki-laki sehingga perempuan ini terzolimi gitu. Kalau secara fikih kita akan jelaskan bahwa tugas memberi nafkah itu tugasnya seorang suami. Berapa besarannya kepada satu kepala untuk laki-laki yang diberikan kelonggaran rezeki oleh Allah itu 2 mud. 2 mud itu sekitar 1 mud itu 15 sampai 60 ribu. Anggap aja tengah-tengahnya 15 sampai 60 itu tengahnya berapa, Bang? 16 sampai 50 ya 45 lah. 45. Iya, Satu iya, kepala 45 ribu. Kalau di rumah itu ada 2 orang, 90.000. ini 2 mood. Kalau laki-laki ini ekonominya bagus, mood ya pakai D. mood bukan mood. Dia udah Tahu nggak? Tahu ya, nggak? ya. Saya jelaskan, satu mood itu. Ya, bener udah segitu. Jadi misalnya 45 ribu, berarti untuk istri sehari 90 ribu. Kalau ada istri dan anak berarti 180 ribu. Itu Sehari. Kalau anaknya satu. ya, kalau Saya mau 5 nih. kalau anak ente 5 berarti kan hitungnya sendirilah gitu. Nah, kalau secara agama bagaimana apakah itu begini? Jadi dulu saya punya temen, dia si suaminya ini istilahnya ya seperti yang kita bicarakan tadi. Istrinya yang punya warisan, terus punya usaha dan sebagainya. Saya tanya, kakak kenapa nggak mau pisah sama Si laki ini. beliaunya? Oh, ini dampak itu psikologi ya? agak kasar, nggak apa-apa ya. Beliau mengatakan, saya masih butuh Toi. anunya si abangnya, ya gitu. Ya, itu Yang penting nggak apa-apa, saya butuh itunya. Terus, nah kalau dalam hukum Islam nih, yang diberikan ke istri ini, si suami ini hukumnya bagaimana? Karena si istrinya ridho, rela gitu. Rela Ya, dari yang ridho, penting masih mau gituin saya gitu. Iya, Terus yang kedua, terus itu apa, sedekah atau apa? Oh iya. Bagus servis Saya- dari itu saya- lagi. Jangan deh. Servisnya Jangan bagus deh. itu lakinya. Karena kan tiap wanita tadi beda-beda. Iya, Jis bagusin servis Jis. Saya lanjutin yang tadi dulu ya, Kak ya. Iya. Kalau longgar, ekonominya bagus 2 mood. Kalau ekonominya sulit 1 mood. Kalau
tengah-tengah, ya 1,5. Kalau dia penghasilannya itu tidak bisa mencapai 1 mud, maka dia harus berusaha, berapapun dapatnya di hari itu, dia harus berikan kepada istri dan anaknya. Oh, jadi misalnya saya Di bawah standar ini, di Kak. bawah standar, Benar-benar dapat di bawah standar. berapapun pokoknya dikasihin. Nah, orang-orang itu nanti kategorinya fakir. Jadi dia berhak dapat zakat. Ini kalau skemanya ideal itu sebuah negara itu menerapkan hukum syariat. Kemudian harta itu dikelola oleh Baitul Mal dengan baik. Maka laki-laki bekerja itu kalau dia dapat banyak ya dia bisa ngasih 2, kalau kurang ngasih 1, kalau enggak dapat layak berapapun yang dia dapatkan dia kasihkan. Nanti negara mengcover. Wih, Masya Allah. Ya. Itu. Kalau hukum Islam, Ustaz? Ya. Takbir. Allahu Akbar. Tapi kalau ternyata berusaha bagaimanapun nggak dapat, ya sudah, berarti emang Allah sedang tidak memberikan rezeki kepadanya hari itu. Tapi Allah akan beri rezeki kepada keluarganya lewat jalan yang lain. Kesehatan, Jalan sebagainya itu lain. ya. Kalaupun nanti istrinya minta izin, nah berarti ini kan poin POV-nya ganti ke istri. Iya. Aku izin kerja ya Bang, gitu. Buat Oke. bantu gitu. Nah, itu niatnya harus dikelirkan dalam fikih. Kalau perempuan bekerja lalu dia menghasilkan uang, itu tidak boleh untuk menafkahi Keluarganya. karena itu tanggung jawab suami. Iya. Kalau buat hobi suami boleh nggak? Oke. Boleh sih. Nah, ketika dia nanti mengcover kebutuhan rumah tangganya, itu niatnya 2. Pilih salah satu. Sedekah untuk suami dan anaknya. Sedekah hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan dia tidak boleh mengungkit-ungkit itu kepada suaminya. Sedekah kan sukarela. Atau dicatat sebagai hutang. Oh, bisa kasbon. Bisa, Bang, lu Astagfirullah, Bang. Hutangmu berapa? Bisa tahu, Bang. Entar saya hitung coba, Kak. saya sebulan 2 bulan yang nanggung istrinya terus dicatat sebagai hutang suami. Efeknya beda. Kalau dari awal perempuan itu saya menggantikan mencari nafkah keluarga, otomatis mentalitas laki-lakinya hancur. Iya. Makanya jadi main catur, mancing, Ah, nggak iya, jelas. iya. Nah, itu gara-gara perempuan dampak mengambil psikologi alih. ya, Nah, dampak mengambil psikologi. alih. Tapi kalau dia, Bang ini utang ya, lu utang ke gua gitu. Atau Iya, ini hitung sedekah aja. saya, maka clear. Laki-laki tidak kehilangan skema di otaknya bahwa berarti saya yang hitungnya harus hutang nafkah. aja ya? Itu lebih baik. Walaupun nanti misalnya laki-lakinya mati ninggal hutang, terserah istrinya mau nuntut Mau ke disahkan. Iya kali bininya masih sehingga menuntut dia. misalnya kadang-kadang laki-laki nggak mau kerja, warisan gua banyak. Gitu. Dia nggak mau kerja, nggak ngasih nafkah, tapi harta waris dari orang tuanya banyak. Nah, nanti si istri kan nyatet tuh tiap bulan hutang suaminya. Sehingga sebelum dibagi sebagai warisan, ntar dulu jangan Ntar dulu. dibagi. Iya, bener-bener. Dia utang sama saya banyak. Hitung dulu utangnya, pisahin dulu saat Itu Tat, ya? tetap harus hitam di atas putih ya, Tat? Iya. Kalau istri yang pinter, ada catatannya. Sebenarnya ada catatannya. Dan dengan seperti ini, laki-laki terbebas dari dosa. Gitu. Jadi kayak misalnya tadi, bisa ngasih 2 mud, dia terbebas dari dosa. Bisa ngasih 1 mud, terbebas dari dosa. Bisanya ngasih cuman segini, dia terbebas dari dosa. Bahkan nggak ngasih pun asal udah usaha sungguh-sungguh, dia terbebas dari dosa. Gitu. Apalagi tadi ditambah sama si pasangannya servisnya bagus. Ya kan? Kemudian si perempuan kita anjurkan untuk bersyukur, berapapun pemberian suami disyukuri. Nah, tapi kalau mau merubah situasi ekonominya, minta izin bekerja. Minta izin tapi nanti kan ada adab-adabnya dalam bekerja gitu. Iya. Nah, kalau dapat uang untuk kebutuhan rumah tangga, hitungannya sedekah atau hutang. berhutang. Berarti artinya terkait tadi termasuk dampak psikologi suami ketika dia nggak bisa menghasilkan, lalu istri yang mengcover. Dampak psikologinya bisa sampai kepada dia mentalnya drop gitu saat ya kalau misalnya bukan dihitung hutang. Tapi kalau dihitung hutang, seenggaknya dia masih punya Harga diri. Harga diri bahwa aku nih sebetulnya aku masih ngutangin kamu. Iya. kamu nafkahin, aku kan hutang sama Ngutang kamu. kamu. Ini hutang. ini yang pertama. Jadi kadang-kadang memperbaiki situasi rumah tangga itu kalau ada laki-laki malas kerja, yang dinasihati istrinya. Kita sounding yang waras dulu. Kita anggap yang laki-laki ini nggak waras ya. Tangan 2 Kak, tangan 2 biar enak gitu, tangan 2. Yang pertama, yang kedua biasanya kalau aku di pengajian ibu-ibu aku sounding. Kalau mau rezekinya lancar, itu sebetulnya laki-laki dan suami dan istri itu harus sering HB. Harus lebih memperbanyak hubungan badannya. Karena nanti rilis stres dari suami, dia menjadi tenang, kemudian ada semangat untuk provide. Tapi ini
pembicaraannya panjang, dalam artian nggak semua perempuan juga mau Iya, udah lagi mau kagak ada melayani duit. terus nggak ada duit Mintanya gini. nanjak Karena, mulu. karena secara fikih perempuan boleh menolak suaminya kalau dia nggak ngasih nafkah. Oh, begitu. Boleh, gitu, Tapi boleh. kan dia mau ngasih, Sebentar. tapi kan dia mau ngasih nafkah batin. Enggak, itu bukan nafkah batin. Lah, Toi bukan nafkah batin. Bukan. Siapa yang bisa wakilin? Sekarang gini, Gini, San. gini, Bentar, gini. bentar, Taruh. bentar. Aku bicara Sebentar, fikihnya sebentar. dulu. Aku bicara fikihnya Oh, dulu. boleh. Enggak, saya ada pertanyaan sebenarnya. Karena begini, Sat. Nafkah itu kan bisa diwakilin sama, misalnya, suaminya lagi drop banget. Artinya, ibu mertuanya masih bisa supply. Tapi kan kalau nafkah batin, kok jadi begini? Nafkah batin dia nggak bisa diwakilin sapi-sapi, Sat. Daripada jadi zina tuh lakinya nggak dibagi. Gini, Gimana itu? jima itu hak suami. Perempuan itu nggak butuh. Ini Atas apa? kalau bicara fikih. Kalau bicara fikih, Oh, iya, jima iya, itu iya. hak suami. Ah. Jadi ketika suami meminta, sebetulnya perempuan itu istri Nggak butuh. tidak berhak menolak. Tidak berhak Menolak. menolak. Itu kesimpulan Sebagai- hukum iya, karena iya, ada iya. hadis-hadis yang menyatakan ini dilaknat. Tapi kalau Iya, menolak, iya, iya, menolak. iya. Tapi ada aturannya. Kalau suaminya nggak ngasih nafkah, perempuan boleh nolak. Kalau gue ngasih nafkah. Iya. Boleh menolak ketika tidak memberi. Iya. Tergantung perempuan nih, Kak. Ini perlindungan. Iya, maksudnya. Kalau perempuan ada kebutuhan khusus terkait seksual, nggak bisa nolak dia. Iya, Tante Mbak. benar. Nah, cuman pasangan suami istri yang bisa rajin begitu, yang komunikasinya baik, berarti nafkahnya jalan. Ini tinjauan fikih aja ya. Nanti Iya, iya, iya. pendalamannya mestinya sama Ustadz Hilman ya. Atau Jangan sama lagi mau Tari. di motor. Itu terus iya kalau mau banyak rezekinya, ini laki-laki sudah bekerja, sudah bagus, sudah provide. Tapi kalau mau lebih sejahtera lagi, ya sebaiknya semakin banyak Ayo, berkumpul dengan istri. teman-teman. Ini gimana? Tat? Perbaiki Saya nafkah ya. Sebulan sekali pulang. Kan bisa video call. Ya nggak maksudnya ngobrol video ngilangin kangen enggak? Ngilangin kangen. Nah pokoknya tadi berarti ketika laki-laki mentalnya jatuh drop gara-gara dampak psikologinya dari dia tidak bekerja atau malas bekerja, dengan perempuan itu terkait perempuan itu seperti serupa kasus teman kasihnya tadi ya. Yang dia akhirnya hopeless terus mau ya udahlah bubar jalan aja gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau dari tinjauan syariat, bukan perempuan menggantikan peran suami mencari nafkah, tapi mensupport. Misalnya, aku ngajar, aku butuh baju yang rapih. Dia yang menyetrika. Setrikain. Dia yang menyetrika. Jadi itu bantuan besar banget. Oh iya. Bantuan besar banget buat laki-laki bekerja. Dia menyiapkan sarapan. Padahal menyiapkan sarapan itu sebetulnya tugas laki-laki. Nah, tapi dia membantu. Oh berarti udah beneran ya sekarang di rumah mah. Nah, Semua yang cover. tapi nggak bagus juga kalau ente terlalu banyak di rumah. Istri saya lagi hamil. Oh, alhamdulillah Jadi gitu. lagi gontai muntah-muntah mulu. Nggak, kadang-kadang ada yang laki-laki ngambil semua peran perempuan sehingga malah perempuannya nggak aktif, Iya. malah jadi nggak gimana ya, Nggak speednya jadi seimbang, lambat. jadi nggak seimbang. Harusnya mungkin kalau- nyiapin Kalau dua-duanya tuh saling menolong, saling support, kenceng Itu. nih gitu, naiknya cepet. benar. Jadi maksimal lah. Yang sama. Itu Jadi kalau klimaks Kak. kalau advice ke perempuan gitu, tinjauan fikih nafkah tuh minimalnya sekian. Yang kedua, baik-baiklah ke suami dalam artian kalau emang sudah provide, sudah sungguh-sungguh, kasihlah gitu. Karena Iya, itu iya, hak iya, suami gitu. Itu hak suami. Terus yang ketiga, sholat. Itu. Ini buat laki-laki, buat perempuan itu kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan wa'mur ahlaka. Ini pesannya buat laki-laki sih. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastobir. Iya. Wastobir itu sabar level 3. Sober itu level 1, musabarah itu 2 kali kesabaran, istibar itu 3 kali kesabaran. Artinya 3 itu bukan berarti cuma 3, tapi nggak terbatas. Sabarmu nggak pernah habis gitu. Jadi perintahkan keluargamu sholat. Karena nyuruh orang sholat itu satu, kita harus sholat dulu. Kitanya juga udah orang yang sholat. Yang kedua, kita berusaha memerintahkan mereka untuk sholat, istri dan anak. Yang ketiga, reaksi mereka itu kita harus sabar. Langsung sholat kah? Atau Nanti bentar dulu. Atau 12. ogah-ogahan, atau mukanya masem tapi tetap sholat. Kita harus sabar dengan reaksi itu. Kemudian, la nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami nggak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk. Kami yang akan memberi rizki. Ini kalau dipakai ilmu nahwu, narzukuk itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan sekarang dan akan datang continuous, tidak pernah putus. Itu konstan dia ya. Terus gitu. Jadi kalau orang udah sholat, rezekinya langsung terjamin. Wal akibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik untuk orang yang bertakwa. Kalau buat laki-laki kunci pertama sholat. Apakah otomatis dengan sholat duit datang? Belum tentu. Ini pembahasannya nanti dulu. Belum tentu. Kalau postingannya
Bang Dan. Boleh nginjek Dia, yang dia, itu. dia pernah posting gini. Ya hidup kadang di atas, kadang di bawah ya. Bukan boleh nginjek, kalau pengen injek injek lah pala gua asal jangan pas di. Iya, hidup kadang di atas, kadang di bawah. Ini lagi di bawah, silakan diinjek asal jangan di saya. Iya. Astagfirullahaladzim. Postingan yang lain yang dulu banget. Yang dulu banget yang Nabi Ibrahim dibakar itu loh. Oke. Itu Allah berfirman bukan padamlah api, enggak. Jadilah dingin. Jadilah dingin ya. Apinya ada, tapi dingin, tidak menyakiti Ibrahim. Fungsi sholat di saya situ. tahu ini. Fungsi sholat itu nggak ngilangin masalahmu. Masalahmu ada, Tapi seenggaknya tenang. tapi kamu jadi tenang, kamu bisa atasi itu masalah. Bener, makasih Sat udah dikasih tahu. Nah, emang- Sholat. Sholat lo, hidup nggak sholat lo. Nah, makanya teman-teman baca buku ini. Deep Talk with Allah. Masya Allah. Ini Nah, bukunya buku- siapa tuh, Tat? Bukunya Khalid Abu Syadi. Aku dikasih sama Mbah Kung Kirain Al-Amin Khalid Abu Dia, Serina. Ya disuruh baca, tapi baru awal-awal udah sedih aja gitu. Karena ternyata perkara sholat tuh bisa merubah banget situasi kita. Kita kan cuma dengar dari orang ya, tapi kalau teman-teman baca buku ini, kena sih. Kena banget. Boleh Sat. Ntar dicantumin linknya beli di Nah, toko buku biar ini. beli Toko harga buku. buku. Heeh. Jadi kayak Tiga setiap gerakan dan lafadz sholat tuh impact-nya besar banget. Misalnya berdiri itu menunjukkan siap menghadap Allah. Lafadz Allahu Akbar itu mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah berarti selain Allah nggak agung. Nggak Iya, bisa. iya. Nah, terus takbir kan begini ya. Nah itu kita melemparkan dunia ke belakang kita. Tinggal dulu dibuang. dunianya, lempar dulu. Kemudian ini menghadap ke kiblat. Kemudian meletakkan tangan itu dalam rangka khidmah. Gitu. Kemudian bahkan di bacaan Al-Fatihah tuh alhamdulillah pujian. Pujian itu kita menghancurkan kesombongan kita. Kemudian mengikhlaskan hati kita dengan lafaz iyyaka na'budu, itu mengikhlaskan hati kita. Itu dalam banget. Jadi sholat kita ini nggak ada rasanya karena emang kita belum belajar. Nah, bapak-bapak, suami-suami yang sekarang lebih sibuk mancing, lebih sibuk main catur, lebih sibuk main game untuk pura-pura escape from reality. Yes. Ya kan ya Kak ya, benar ya. Damn. Dia kan pura-pura lari dari kenyataan padahal kekejar terus di kepala dia gitu. Sholat gitu. Karena banyak sekali akhir-akhir ini laki-laki itu tiba-tiba stroke mati. Tapi ada juga. Nanti dia mati sampai surat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak. Saya ngarepin banget. Saya lagi sujud. Pas lagi sujud terus ada yang gerak-gerak. Saya ngarepin banget. Astagfirullah. Iya, paling enggak kan istrinya ya udah. Ya udahlah. Udah meninggal gitu kan. Itu pancingnya ada yang gerak. Tapi kan gini juga Seth. Terkait masalah orang-orang yang para laki-laki yang udah berusaha, artinya tetap masih ada segelintir seonggok ya kan, sebutlah nih kaum feminis gitu ya, mereka kan punya gerakan sendiri yang punya narasi sendiri yang akhirnya meremehkan peran laki-laki sebagai seorang pemimpin, bahkan dibenturkan bahwa kesetaraan gender itu loh. Jadi perempuan suami istri itu sama, setara harusnya, bahasa mereka kan begitu kan. Ya, Iya. itu. Padahal dalam kita menikah ini kan aturannya jelas, kita diatur oleh undang-undang Allah gitu, undang-undang hukum agama gitu. Itu kalau di fikih jawabnya untuk hablum minallah laki-laki dan perempuan sama. Hablum minallah nih urusan sama Allah. Di hadapan Allah Iya. Kalau hablum minanas Minas. sama, cuman beda peran. beda peran. Beda peran. Karena secara biologis, secara psikologis dia memang berbeda gitu. Tapi kan itu berpengaruh Kak, Nah, buat kalau- laki-lakinya karena Ya. diserang terus sama kelompok itu gerakan iya ini. jadi misalkan teman-teman yang pro sama feminisme ya, itu nanti bisa mempelajari sejarahnya. Iya. Apa sih feminisme itu? Jadi sebetulnya feminisme muncul itu kan karena memang dulu perempuan tuh sangat Tindas. betul-betul ditindas. Jadi minta maaf ya, itu dipakai besi panas dari ini Itunya, kemarin sampai ke kemaluan. sini ditusuk gitu. Jadi perempuan itu betul-betul pernah nggak mendengar kalau kata-kata kejam kakek sihir? Nggak pernah kan? Apaan tuh Kak? Misalnya ini ada Oh, nenek sihir nenek mulu. sihir, ya, gitu. Iya, bener, Jadi bener, perempuan dulu yang ketika dia tadi misalkan pendengar itu dianggap sebagai nenek sihir. Karena Malampir. kakek canggul Kak. Makanya dibunuh kan para Iya. penyihir dulu perempuan, nggak ada mana laki-laki. Jadi itu kalau mau lihat sejarahnya memang berangkat dari kebencian perempuan gitu. Nah, Iya. feminisme sendiri itu nanti kemudian menjadi terbelah-belah tuh. Ada yang betul-betul ekstrim. Panjang nih ya. Ada yang ekstrim, ada yang moderat, ada yang lebih ringan dan sebagainya. Intinya sih itu hal yang wajar. Maksudnya
pro kontra itu ya biasa lah. Termasuk ketika meremehkan laki-laki, apa sih laki-laki? Gua nggak butuh laki-laki gitu. Nggak butuh laki-laki, nggak perlu jadi pemimpin, kita sama-sama Iya. equal gitu. Karena Ya nggak is okay itu kalau memang, tapi jangan sampai kemudian sebetulnya menghina, karena ketika dia menghina sebetulnya menghina dirinya sendiri kan. Iya, besok-besok nggak bisa Karena kan dia laki diciptakan, juga suruh. Iya, jadi dia ya, belum ketemu yang koam aja, Kak. Iya. Kalau udah ketemu yang koam, enak ternyata. Iya. Hidup enak. Itu beberapa feminisme ekstrem seperti itu kan. Ada yang bukan dikatakan nih, kalau mungkin kita mengatakan tobat gitu ya. Ketika dia menemui ini akhirnya Pada titik. iya, bahwa ternyata memang kita berkolaborasi gitu, harmonisasi. Bukan untuk saling mengalahkan Itu gitu. serupa ritme sama bass. Yoi. Atau kick Iya. drum. Yoi. Atau floor. Boleh lanjut nggak, Bang? Boleh lanjut nggak, Bang? Standar terlalu tinggi juga akhirnya menjadikan laki-laki takut untuk memulai sebenarnya, Kak. Ekspektasi perempuan atau pasangan yang terlalu tinggi, yang pengen ini dong, pengen itu dong, pengen ini. Padahal dia tahu, ya mungkin gini kayak contoh. Dorongan korupsi itu sama koruptor mungkin bisa jadi dorongan besar adalah daripada istri. Karena kan circle mereka, sosialitanya mereka, temannya beli Hermes, masa dia beli Sophie Martin kan nggak mungkin. Artinya dia beli Hermes juga gitu. Itu termasuk juga nggak sih, Kak? Ya tadi salah satu bagian dari pendidikan yang keliru orang tua gitu. Karena kan semestinya tahu salah satu artis kita yang ketika mengupas salak, Bawang. bukan salak. Oh, Ini pertama kali anak mantunya ono. itu kan karena lingkungan kan, pendidikan gitu. Jadi kita semestinya memahami. Kadang dia tidak paham bahwa dunia itu nggak seperti mereka semua gitu. Iya, benar. Nah, ketika mendapatkan suami yang tidak sepadan, akhirnya dituntutnya ya harusnya seperti itu. Oh, benar ya. Mestinya kalau dia ya minta maaf ya, para petinggi kita itu jarang yang betul-betul dari orang-orang yang betul-betul bawah gitu kan, yang jarang ada, mungkin nggak banyak. Sehingga ya Ibu Megawati kan pernah bilang kan masa kini aja, padahal belum pernah tuh mungkin merasakan kayak emak-emak yang masa seperti apa susah, atau itu belatung, bukan belatung, siapa sih? Kroto. Bukan, yang ulat bisa proteinnya tinggi ya kayak gitu. Nah, hal seperti itu tuh kalau menurut saya hal yang biasa. Maksudnya gini, ya itu cuma perbedaan pandangan saja, perbedaan kultur yang sebetulnya kalau dia mau belajar kalau dia mau belajar dia akan memahami. Nah, memang benar ketika abang tadi misalnya istrinya terbiasa hidup sebelum nikah sama kita ya, misalnya mewah, gitu. Atau kemudian ketika melihat teman-temannya mewah lagi ya dia akan menuntut kan. Kalau dalam fikih gitu, Kak. Misalnya saya menikahi perempuan yang terbiasa diurus kebutuhannya oleh pembantu. Harus ada pembantu pas di antara nafkahnya tuh menggaji pembantu untuk bantu dia. Nah, gitu. Ketika itu tidak tertuntuti, akhirnya si laki-lakinya bisa malu dan sebagainya. Mestinya kan tadi salah satu kuncinya kan di perempuan kan ya tadi. Maksudnya perempuannya ya diedukasi gitu, bahwa karena dia lebih sehat, situasinya lebih sehat, mentalnya. Semestinya ini dipahami nih, nggak semua harus bisa terpenuhi. Ya kayak dulu dia. Jadi memang akhirnya kembali ke agama tadi, ke akidah tadi, pengetahuan tentang. Tapi kalau misalnya istrinya dulu sebelum hidupnya mewah, lalu ketika menikah sama suaminya hidupnya jadi nggak sama kayak dulu, nggak bisa jadiin pembantu, itu kira-kira istri berhak menuntut nggak? Kalau dia ridho sama situasi suaminya, berarti itu istri malaikat, bidadari. Tapi masih mikir, kalau misalnya dia, yaudah dia gue nggak mau, gue damai sama takdir, tapi masih bikin status di Facebook. Ya. Akhirnya orang tahu kalau lakinya kadarnya bisa gitu doang, kan goblok nih perempuan. Nah, di situ gini. Itu maksudnya dia ngebuka aib keluarga sendiri gitu. Iya, nanti ditit gitu ya. Jadi kalau banyak itu, nggak sedikit, Kak. Polanya sih implisit, nggak mungkin eksplisit, nggak berani kalau eksplisit thanksin. Berarti ini sebenarnya kelas-kelas tentang pernikahan, tentang ayah ini udah banyak banget. Buku-buku e-book dan lain juga udah banyak. Tapi kalau boleh balik ke satu ayat buat acuan utama itu yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di situ disebutnya ar-rijal, bukan az-zakar.
Az-zakar itu artinya bang. Tahu saya Kalau namanya juga ada Ar-Rijal di film itu, Dono. Buah apa? Buah jakar gitu. iya, kalau ya bener. Kalau Ar-Rijal tuh fungsinya adalah memimpin, fungsinya adalah menentukan arah, fungsinya adalah membimbing, menjaga. Terus Rijal tuh kayak kaki, Rijal tuh kayak kaki menopang. Kaki itu kalau sehat, berarti atasnya sehat semua. Kan indikator kesehatan jantung bisa cek dari betis. Makanya kita buat laki-laki itu harus sering latihan kaki dan lain sebagainya. Gini, Itu lebih ke fungsi. Nah, itu harus disondingkan ke laki-laki lah gitu. Ke teman-teman dekat kita. Terus ya yang sabar kalau ngadepin teman-teman laki yang misalnya belum mau kerja nih gitu. Belum mau berubah dari situasinya yang sekarang pada ada potensi. Kalau aku ngasih taunya, lu pasti dapat hidayah kok bang. Ntar paling habis mati. kadang boleh aja. Ya kalau udah capek ngasih tahu, ya paling ntar habis mati ente dapat hidayah gitu. Terus istri ente dapat laki baru yang lebih akhlaknya lebih bagus. Ntar di akhirat dia Milihnya lah ini. iya, Itu dong lu. iya dong. yang menemani di surga nanti yang terakhir ya tadi. Tapi Yang katanya terakhir ada atau bisa yang pilih? atau yang Tapi lebih baik Salafiyah kan? akhlaknya. Tapi Oh. Salafiyah katanya. Kalau yang terakhir ternyata lebih baik akhlaknya, ya udah. Yang pertama sudahlah. Selesai gitu. ya? Cuman kalau Mbah Mun pernah nasihatin ke seorang muslimah yang datang ke rumahnya itu, aku baca ya kak, nggak dengar langsung, berarti ini kan sanadnya lemah ya gitu. Ada perempuan tuh mengeluhkan suaminya yang nggak nafkahin sama sekali. Terus Mbah Mun bilang ke perempuan itu, tugas utama laki-laki itu bukan ngasih nafkah itu tugas kedua, ketiga. Tugas utamanya tuh menjadi perisai dari api neraka. Gitu. At-Tahrim ayat 6 itu. Nah, itulah kenapa beberapa perempuan tetap bertahan dengan rumah tangganya meskipun suaminya useless di dunia. Dan secara fikih dia tidak wajib melayani kebutuhan biologis suaminya, ya pisah ranjang aja tapi tetap satu rumah. Tapi nanti di akhirat setidaknya dia masih punya perisai terakhir. Berat ya. Ya jadi jadi laki-laki itu berat makanya ya. berat banget. Jadi Nih ya teman-teman nih yang mau nikah nih Kak, yang sebelum tutup. kita sebelum nggak lanjut. nakut-nakutin yang Nah, mati. bukan iya udah benar. enggak, Orang nih mau gitu. nikah nih, ini nih Aji, si Ahdi, Suban udah. Jangan disebut yang mana. Itu kan mereka mau nikah. Nah, kasih pesan ke mereka, Kak. Teman-teman yang mau menikah supaya nggak takut jadi laki-laki, supaya nggak membebani istri gitu ya kan. Beda cerita kalau istrinya tajir melintir gitu. Iya, yang kalau Gitu ya, Gus? saran saya sih do the best ya, Do the kita best. maksimalkan semampu kita, karena kan kita nggak tahu, ini kan harapan kita nih, kita bekerja tapi kan hasilnya yang menentukan Allah. Iya, iya. Jadi do the best saja, dan berdoa bahwa kita akan dijodohkan dengan yang bisa memahami kita dan sebaliknya, sehingga apapun yang kita kerjakan saling mensupport nanti. Saya pun misalnya ke istri ya, karena kan saya butuh uang ya, saya pinjam ke akadnya, pinjam dan saya tulis tuh. Jadi utangnya saya ke istri jadi banyak gitu. Tapi saya cicil itu. Pernah minjem emas nggak? Enggak, maksudnya ini menunjukkan bahwa hidup tuh enggak mulus-mulus Ya, terus ya, ya. gitu. Ya, Ada benar. up and Pasti down, di mana kita juga butuh tabungannya istri, tapi kita akan berusaha mengembalikan, walaupun istri saya ya udah, saya percaya sama apa maksudnya, enggak, ini tuh tanggung jawabnya saya untuk suami. mengembalikan dan sebagainya. Nah itu tentunya dia juga akan bertambah tenang sih. Jadi pokoknya kerjakan semaksimal mungkin, semoga ditemukan juga dengan istri Berarti yang ini menurut kasihnya laki-laki yang bertanggung jawab adalah tadi menjaga Ya, diri doing dari the best. neraka, Ya, do the do the best. best. iya. Pertanyaan nomor selanjutnya udah kejawab, Bro. Berarti pesan terakhirnya, Kak, buat mereka yang masih malas buat gerak. Iya, udah kebangetan leha-leha. Iya. Kalau aku sih, Ya, ya. Ustadz belum, Ustadz. sebelum kakak terakhir, aku Iya. dulu. Oh, boleh. Jadi perempuan tuh masih bisa bertahan dengan laki-laki yang akhlaknya baik meskipun kadang-kadang nggak ngasih nafkah. Akhlak baik itu kan yang urusan sama Allah ada, yang urusan sama manusia ada. Jadi kalau ada profil santri lulusan pesantren kok nggak mau bekerja, tapi anaknya maunya pesantren semua, ya dia pernah pesantren aja. Iya. Mungkin dia hafal Quran, tapi mungkin Qurannya nggak ada terjemahnya. Dia Tapi nggak kan tahu. dia ngerti bahasa Arab. Ya iya kan di bahasa Arab, tak? Nggak semuanya kak. Oh, nggak semuanya. Ngapain dia mondok nggak ngerti bahasa Arab? Ya, Ini kan ikut saya nongkrong. Dari paksa. Suruh gue ikut gue nongkrong daripada dia mondok nggak bisa bahasa Arab. Nah, ternyata
tadi kayak Kak Sinyo bilang, jadi pola asuh keluarganya. Jadi ternyata yang kerja ibunya, terus bapaknya nggak kerja, terus ibunya ngungkit-ngungkit hak dia, terus ya sering menjelekkan suaminya di hadapan anak-anak. Nah itu anak laki-lakinya akhirnya profilnya mirip ke bapaknya. Cules lah, bahasa Betawi itu cules Bukan gitu. Decul. Bukan. Decul fans Barcelona. Argentina menang hari ini. Portugal juga menang. Luarnya begitu Portugal di Simpson, ketemu Meksiko. Iyain aja. Gitu. Iya. Kayak paling itu sih, Kak. Kalau Buat kasihnya, ya pesan terakhir ya. jangan terakhir, betul kita ketemu lagi. Di umur emang gak ada yang tahu, Kak. Sebenarnya ini nanti butuh series untuk stressing sih, Kak. Pengerucutan. Ya, kalau saya sih suami kalau di Pancasila itu namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab itu di tempat sesuatu ditempatkan pada tempatnya sesuai dengan fungsinya. Karena Makanin ya. minta maaf ya, misalnya kalau ini kan suka bilang pelala-pelala tadi kan. Bukan saya yang ngomong ini. Maksudnya kemauan laki-laki itu ya Kesini, Bos. suami ya ke istri gitu, bukan ke yang lain. Kan lubangnya macam-macam kan, Bang. Ya. Nah, sama. Jadi kan laki-laki berbeda dengan perempuan. Nah, ditempatkan pada fungsinya masing-masing sehingga tadi harmonisasi tadi. Jadi bagi yang masih malas-malas, tempatkanlah pada tempatnya supaya dia akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Karena kalau enggak akan rusak, tinggal menunggu waktu aja. Iya, bisa jadi boti ya, Kak. Gara-gara kecewa sama Ngerti nggak lu? kacau nih obrolannya. Ini gara-gara malas gerak doang sebenarnya. Tapi brief pertama tadi saya dikasih tahu ada satu majalah di depan. Kita akan bahas ini gitu. Ya kan? Saya mau ngomong boleh nggak nyebut nama? Jangan. Jangan. Karena pernah diblokir nomornya. Oke, teman-teman. Mungkin itu yang kita sampaikan ya. Apaan? Apaan itu? Wa ma ladzatu illa ba'da ta'ab. Apaan? Dan tidaklah terasa nikmat kecuali setelah berlelah-lelah. Masya Ini Allah. buat laki-laki ini. Semalam saya berlelah. Yo. Pagi juga, ini juga. Sekarang tanya lu di mana, Pet? Di rumah. Lu di rumah mulu. Lah, di rumah sendiri juga duit gua datang. Yo. Gimana? Iya. Kan tadi datang. Bang, makasih, Bang. Dengan membawa pisang. Apa, Bang, namanya tadi? Masya Allah. Oke, teman-teman, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kalau kurangnya pasti datangnya dari saya pribadi. Secara kebenaran semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau itu bermanfaat buat lo, dan gue jamin pasti bermanfaat. Apalagi kalau udah kasih nyong Ustadz Abe. Gue mah remahan doang aja. Ustadz ya. Gue Fet, kasih Egi, Ustadz Abe. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak, sekolah khair, Kak. Amin. Oke. Kalau ada yang laki-lakinya kena mental terus dia jadi alasan itu dia jadi malas. Tanya mau bini. Enggak, kalau kepet ntar dia modal hemok doang. Udah bisa ngayun-ngayun.